Mereka tidak datang dari arah yang biasa. Saat Eropa sibuk berperang di daratan, ancaman justru muncul dari laut. Kapal-kapal panjang tanpa lambang kerajaan mendekat dalam keheningan. Para biarawan belum sempat berdoa, lonceng belum sempat dibunyikan. Tak ada peringatan, hanya api dan jeritan. Hari itu, Eropa menyadari dunia sedang berubah. Dan semua ini berawal dari satu wilayah dingin di ujung utara benua. Bangsa Viking berasal dari Skandinavia, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Wilayah ini keras, berbatu dan tidak ramah bagi pertanian. Musim dingin panjang membatasi panen dan persediaan makanan. Bertahan hidup menuntut lebih dari sekedar bekerja di ladang. Laut menjadi satu-satunya jalan keluar. Disinilah pilihan hidup Viking terbentuk. Namun untuk menaklukkan laut, mereka membutuhkan sesuatu yang belum dimiliki bangsa lain. Viking tidak unggul karena jumlah pasukan. Mereka unggul karena teknologi kapal. Kapal panjang Viking ringan, fleksibel dan sangat cepat. Bisa menembus laut lepas dan sungai dangkal sekaligus. Musuh tak pernah tahu dari mana mereka datang. Inilah keunggulan strategis yang mengubah segalanya. Dan dengan teknologi ini, mereka melancarkan serangan yang mengguncang Eropa. Tahun 793 Masehi, biara Lindisfarne diserang. Tempat suci Kristen dijarah untuk pertama kalinya oleh musuh dari laut. Para pendeta dibunuh atau dijadikan tawanan. Catatan Inggris menyebutnya sebagai murka Tuhan. Bagi sejarawan modern, ini penanda awal era Viking. Dunia Barat memasuki babak baru. Serangan ini bukan insiden tunggal, melainkan awal dari pola mematikan. Viking menyerang dengan kecepatan ekstrim. Mereka mendarat, menjarah lalu pergi sebelum pasukan tiba. Desa pesisir dan kota sungai menjadi sasaran utama. Strategi ini menghancurkan mental musuh. Rasa takut menyebar lebih cepat daripada pasukan Viking itu sendiri. Nama mereka menjadi teror. Namun seiring waktu, tujuan mereka mulai berubah. Viking menyadari satu hal penting, menjarah memberi kekayaan cepat tapi tidak stabil. Mereka mulai menetap di wilayah yang ditaklukkan. Tanah digarap, keluarga dibawa, komunitas dibangun. Ini bukan lagi serangan, tapi kolonisasi. Arah sejarah berubah, dan wilayah pertama yang benar-benar jatuh ke tangan mereka adalah Inggris. Wilayah Danelaw terbentuk di Inggris. Hukum Viking diterapkan berdampingan dengan hukum lokal. Raja-raja Anglo-Saxon terpaksa bernegosiasi. Bahasa dan budaya bercampur. Viking bukan lagi orang luar, mereka penguasa. Keberhasilan ini membuka mata Viking akan kekuatan jalur air. Viking memahami sungai lebih baik dari siapapun. Seine, Rhine, Volga, dan Dnieper mereka kuasai. Kapal panjang memungkinkan serangan jauh ke pedalaman. Kota-kota besar kini tak lagi aman. Eropa terpapar dari dalam. Dominasi Viking meluas. Namun di satu wilayah, Viking memilih jalan berbeda, politik. Di Prancis, Viking tidak dihancurkan. Sebaliknya, mereka diberi tanah. Rollo, pemimpin Viking, diangkat sebagai penguasa Normandia. Ini pengakuan resmi kekuatan Viking. Mereka kini bangsawan Eropa, bukan lagi musuh liar. Dengan kekuasaan datang stabilitas, dan dengan stabilitas datang perdagangan. Viking membangun jaringan dagang luas. Perak Arab, sutra Bizantium, bulu utara berpindah tangan. Artefak Islam ditemukan di makam Viking. Ini bukti perdagangan lintas benua. Viking bukan barbar, mereka pemain ekonomi global. Dan sebagian Viking memilih bergerak lebih jauh ke timur. Viking Swedia menyusuri sungai Rusia. Mereka membentuk bangsa Rus, menguasai jalur dagang utama Eropa Timur, menjadi elit militer dan politik. Inilah fondasi negara besar di masa depan. Jejak Viking tertanam dalam sejarah Slavia. Namun pencapaian tertinggi mereka justru terjadi jauh di selatan. Di Konstantinopel, Viking mencapai puncak prestise. Mereka menjadi Varangian Guard, pengawal pribadi Kaisar Bizantium, dipilih karena loyalitas dan kekuatan. Ini bukti reputasi internasional Viking. Tak semua bangsa mendapat kehormatan ini. Sementara di barat, mereka menatap samudra luas. Viking tidak puas dengan Eropa. Mereka berlayar ke Islandia, lalu ke Greenland, menembus laut tanpa kompas modern. Navigasi mereka berbasis pengalaman dan alam. Ini pencapaian luar biasa. Dan perjalanan itu membawa mereka ke tanah yang belum dikenal Eropa. Sekitar tahun 1000 Masehi, Leif Erikson tiba di Amerika Utara. Pemukiman dibangun di Lance Meadows. Bukti arkeologi mengkonfirmasi kehadiran Viking. Ini bukan legenda,
Viking adalah bangsa Eropa pertama di Amerika. Pencapaian ini monumental. Pada titik ini, kekuasaan Viking mencapai puncaknya. Abad ke-10 menjadi puncak era Viking. Wilayah kekuasaan membentang luas, ekonomi kuat, militer ditakuti. Nama Viking dikenal lintas benua, namun kejayaan selalu membawa konsekuensi dan perubahan mulai terasa. Tanpa disadari, fondasi kejayaan mereka mulai rapuh. Viking mulai hidup menetap, budaya perang perlahan berkurang, generasi baru lahir tanpa pengalaman penjarahan, masyarakat berubah, identitas Viking mulai bergeser, dan ini berdampak besar. Sementara itu musuh mereka tidak tinggal diam. Benteng batu dibangun di mana-mana, tentara profesional muncul, serangan Viking tak lagi mengejutkan, keunggulan teknologi menyempit, perlawanan semakin kuat. Zaman berubah, lalu datang perubahan terbesar, agama. Raja-raja Viking memeluk agama Kristen, keyakinan lama ditinggalkan perlahan, budaya perang melemah, identitas lama terkikis. Ini bukan kekalahan, tapi transformasi. Namun dampaknya besar. Transformasi ini melahirkan sistem baru. Kerajaan Denmark, Norwegia, dan Swedia terbentuk. Hukum terpusat diberlakukan, perompakan dilarang, Viking menjadi warga negara. Era kebebasan laut berakhir, struktur menggantikan petualangan. Namun satu usaha terakhir masih akan terjadi. Tahun 1066 Masehi, Viking menyerang Inggris. Pertempuran Stamford Bridge terjadi, pasukan Viking dikalahkan. Ini invasi besar terakhir. Secara simbolis, era Viking berakhir di sini. Sejarah berbelok arah, namun Viking tidak benar-benar lenyap. Viking tidak punah, mereka melebur ke masyarakat Eropa, menjadi raja, bangsawan dan petani. Warisan mereka tersebar luas. Nama Viking mungkin hilang, tapi darah dan budaya bertahan. Jejak itu masih bisa kita lihat hingga hari ini. Bahasa Inggris menyerap kata Viking. Nama tempat berasal dari Norse kuno. Sistem hukum dipengaruhi praktik Viking. Ini dampak jangka panjang, tidak terlihat tapi nyata. Sejarah meninggalkan jejak sunyi, namun persepsi modern sering keliru. Helm bertanduk hanyalah mitos abad 19. Viking bukan barbar bodoh. Mereka terorganisir dan cerdas. Budaya pop mengaburkan fakta. Sejarah perlu diluruskan agar makna tidak hilang dan bukti nyata selalu berbicara. Kapal dikubur ditemukan, pemukiman digali, artefak dikaji ilmiah. Semua mendukung catatan sejarah. Ini bukan legenda, ini kenyataan. Dari semua ini, satu pertanyaan tersisa. Viking bukan pahlawan mutlak, bukan pula penjahat mutlak. Mereka manusia pada zamannya, beradaptasi, berjuang dan berubah. Itulah inti sejarah, manusia dan pilihan-pilihannya, dan kisah mereka memberi pelajaran besar. Setiap kejayaan punya akhir, bukan karena satu musuh, tapi karena perubahan dunia. Viking tidak kalah besar perang, tapi kalah oleh zaman, dan itu tak terelakkan. Namun akhir bukan berarti dilupakan. Viking hidup dalam ingatan kolektif. Film, buku dan game menghidupkan mereka, namun sering berlebihan. Tugas kita meluruskan agar sejarah tidak berubah menjadi dongeng, karena fakta sering lebih epik dari fiksi. Tanpa Viking, Eropa berbeda. Jalur perdagangan terlambat terbuka, kontak lintas benua terlambat. Mereka katalis perubahan, sejarah dunia dipercepat. Dampaknya masih terasa, dan disinilah kisah mereka berakhir. Dari laut mereka datang, membangun kejayaan besar, menjelajahi dunia dan menantang batas zaman. Namun kejayaan itu tidak runtuh dalam satu malam, tidak hancur oleh satu musuh, dan tidak berakhir dengan satu pertempuran besar. Perubahan datang perlahan, dan tanpa disadari, dunia yang dulu mereka kuasai mulai bergerak tanpa membutuhkan mereka lagi. Dan disinilah, bukan kehancuran, melainkan akhir sebuah zaman dimulai. Bangsa Viking tidak berakhir dengan kehancuran total di satu medan perang. Mereka berakhir perlahan saat dunia berubah lebih cepat dari cara hidup mereka. Kerajaan-kerajaan Nordik berdiri, hukum menggantikan penjarahan, iman baru menggantikan dewa lama. Mereka yang dulu datang dari laut kini hidup sebagai raja, petani, pedagang, dan warga negara. Nama Viking hilang, tapi pengaruhnya tetap tertanam dalam sejarah Eropa dan dunia. Mereka datang dari utara yang dingin, membelah laut, mengguncangkan dunia, dan membangun kejayaan. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan, keberanian, dan kemampuan beradaptasi. Dan ketika zaman berubah, bangsa Viking tidak musnah oleh pedang. Mereka menghilang karena dunia tak lagi membutuhkan mereka. Sejarah tidak mengingat siapa yang paling kejam, tapi siapa yang berani berubah dan meninggalkan jejak. Inilah kisah nyata bangsa Viking.